warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Saya Zulfana Izzati Nisa dan rekan saya Muhammad Ridwan Falah akan menemani Sobat Menara Kampus TV di episode kali ini. Nah, untuk kali ini kita ada tema apa, Kak? Tema sholat tarawih, yakni sejarah dan nilai spiritualnya. Nah, untuk mengulas tema ini kita juga sudah hadir narasumber spesial kita, yaitu Bapak Haji Ahmad Hamdani Hasanuddin LC.MA. Nah, beliau ini merupakan Ketua Umum MUI Kabupaten Kudus sekaligus dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kudus. Oleh karena itu, yuk kita sapa-sapa dulu dengan narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak hari ini, Kak? Kabar hari ini? Iya. Alhamdulillah sehat walafiat, bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini. Amin, alhamdulillah. Nah, Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Laboratorium tersebut menjadi bagian integral dari pengalaman belajar mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan terlibat langsung dalam praktik dan eksplorasi di laboratorium, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi perkuliahan. Melalui pengalaman langsung di laboratorium, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis seperti analisis data, pengamatan, dan pemecahan masalah. Melalui kerja tim dalam lingkungan laboratorium, mahasiswa belajar bekerja sama dengan mengkomunikasikan ide-ide mereka dan memecahkan masalah bersama-sama. Di laboratorium terpadu, memungkinkan mahasiswa melihat bagaimana konsep teoritis diterapkan dalam praktik, membantu mereka memahami relevansi materi akademik dengan dunia nyata. Pengalaman laboratorium yang lebih dalam dapat memberikan mahasiswa keunggulan dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Integrasi laboratorium dapat memberikan pengalaman belajar yang holistik dan mendalam bagi mahasiswa, mempersiapkan mereka dengan baik untuk tantangan dalam karir ilmiah dan teknis.
lagi di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Nah Kak, kita akan mengulas pada Ya. sesi ini tema kita yaitu sholat raweh, Dan yakni sejarah dan nilai spiritualnya Iya. bersama Bapak Haji Ahmad Hamdani Hasanuddin LCMA. Iya. Nah, begini Bapak, bagaimana awal mula sejarah sholat raweh ini Pak? Sholat taraweh itu tadi adalah pertama kali diperintahkan oleh Allah itu pada tahun 2 Hijriah. Dua hijri. Pada tahun 2 Hijriah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat taraweh. Dan awal pertama kali sholat taraweh itu dilakukan adalah sekitar tanggal 22 Ramadan. Tanggal 22 Ramadan. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat tarawih itu bersama para sahabatnya, tapi karena pada saat itu banyak sahabat yang tidak tahu, maka Rasulullah awal-awal itu melaksanakan dengan sahabat-sahabat yang tidak banyak. Iya. Hari kedua, para sahabat sudah tahu, terdengar informasi tentang disyariatkannya sholat tarawih tersebut, maka kemudian bertambah banyak yang mengikuti sholat tarawih. Pada hari ketiga, semakin banyak lagi yang mengikuti sholat tarawih tersebut. Pada hari keempat, semakin penuh masjid itu untuk mengikuti sholat tarawih. Nah, pada hari kelima, melihat para sahabat itu semakin banyak mengikuti sholat tarawih tersebut, kemudian Rasulullah tidak keluar dari rumah dan tidak ke masjid. Nah, para sahabat pun kemudian bertanya-tanya, "Duh, ini mengapa para sahabat ini tidak mengikuti sholat tarawih pada hari ini?" Jawab Rasulullah SAW, "Memang saya sengaja tidak keluar dari rumah untuk mengikuti sholat tarawih karena saya khawatir kalau sholat tarawih itu diwajibkan bagi umat saya. Maka kemudian sholat tarawih pun tidak dilaksanakan pada hari itu." Nah, begitu sejarah daripada sholat tarawih tersebut. Nah, Ya. dari penjelasan Bapak tadi kan berarti banyak ya Pak antusias dari para sahabat. Nah, keutamaan dari sholat tarawih ini tuh apa sih Pak? Oh, banyak sekali ya. Karena bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Nah, oleh karena itu, melaksanakan sholat di bulan Ramadan maka sangat dianjurkan sekali. Terutama ini adalah sholat tarawih, karena sholat tarawih ini hanya bisa dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan, maka tidak boleh melaksanakan sholat tarawih itu. Gitu. Ya, berarti ini sholat tarawih tergolong sunnah karena pada saat peristiwa itu Nabi Muhammad tidak datang ke masjid ya Pak, takutnya diwajibkan. Iya, sholat diwajibkan. Nah, takutnya. Nah, perdebatan ini, jadi ada perdebatan Pak, bagaimana pendapat Bapak untuk mengenai praktik sholat tarawih yang ada yang melakukan 8 rakaat dan ada yang melakukan 20 rakaat Pak? Oke. Sholat tarawih itu sebenarnya Rasulullah tidak menentukan rakaat tertentu berapa begitu ya. Tapi sudah saya singgung dari awal, pada awal mulanya Rasulullah itu melakukan sholat tarawih itu hanyalah 11 rakaat. Yang 8 itu adalah tarawih, kemudian yang 3 itu adalah witir. Nah, itu awal mulanya. Kemudian pada periode kedua, sholat tarawih itu ada yang melaksanakan adalah 17 rakaat. 17 rakaat, 15 tarawih, kemudian 17 ya, 17 itu yang 14 tarawih, yang 3 adalah witir. Nah, begitu berlangsung terus. Nah, terus pada saat masa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu melihat bahwa para sahabat ini kok sholat tarawihnya sendiri-sendiri ya. Ada yang di pojok sana, di pojok sini, ada yang di sini, situ, ada yang berjamaah cuma hanya 3 orang, 5 orang begitu. Nah, kemudian Sayyidina Umar, wah ini kalau dikumpulkan dalam satu imam, saya kira lebih baik dan ini akan lebih syiar bagi umat Islam. Maka kemudian Umar mengumumkan bahwa sholat tarawih menjadi imamnya satu. Nah, imamnya satu.
Nah, sejak saat itu maka tarawih kemudian dilaksanakan dengan 20 rakaat. Nah, 20 rakaat dengan 3 witir. Nah, begitu. Begitu ya. Nah, meskipun begitu, ternyata para ulama-ulama ini ada yang tidak hanya melaksanakan itu serakaat yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, ada yang melaksanakan tarawih itu sampai 36 rakaat. Ya, 36 rakaat. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih ini memang tidak secara tentu ada jumlah rakaat yang ditentukan. Tapi lebih baiknya kita melakukan sholat tarawih itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan dampak sholat tarawih ini dalam membangun kebersamaan umat Bapak? Ya, tentu saja sholat tarawih ini kan mengumpulkan banyak orang ya. Di satu masjid pada suatu masa, ini tentu saja mengandung makna bahwa kita harus bersama-sama. Nah, salam oleh satu imam, kemudian diikuti oleh makmum. Ini. Jadi kebersamaan dalam melakukan sholat tarawih itu sangat terlihat dengan berkumpulnya banyak orang, kemudian mengikuti satu pemimpin, kemudian diikuti oleh masyarakat yang lain. Ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan untuk selalu bersatu. Gitu. Jadi sebenarnya ini tidak hanya pada sholat tarawih, tapi pada sholat-sholat fardu pun juga demikian. Gitu, dengan sholat berjamaah. Iya. Nah, ini penuh lika-liku Bapak peristiwa ini. Bagaimana dengan dinamika pelaksanaan sholat tarawih seperti sholat tarawih kilat, atau pas pandemi kemarin ada sholat tarawih daring Bapak? Gini, sholat itu sebenarnya harus dilakukan dengan khusyuk. Kata Allah Subhanahu dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Jadi melaksanakan sholat itu tidak dengan cara cepat, tidak dengan cara gerusa-gerusu, tapi sholat itu perlu dihayati akan makna daripada sholat tersebut. Gitu. Maka salah satu syarat daripada sholat itu harus ada tomak ninah. Nah, tomak ninah. Kalau kemudian sholat itu dilakukan dengan cara cepat, tanpa ada tomak ninah, maka sholat itu jadi tidak sah. Nah, kalau sholat itu kemudian kita laksanakan tapi kemudian tidak sah, lantas ya sia-sia. Sia-sia gitu. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan kalau melakukan sholat tarawih perlu dijaga tentang syarat rukunnya daripada sholat tersebut. Terutama adalah dari sisi tomak ninahnya. Ya, jadi tidak hanya sekedar ngebut, 3 menit kelar, 23 rakaat, 3 menit. Yang penting bisa selesai dalam 20 rakaat bisa selesai, tapi mengabaikan syarat rukun daripada sholat tersebut. Gitu. Maka kita tidak ingin kita dikatakan sebagai wailul lil musallin, cilaka bagi orang-orang yang melakukan sholat. Siapa itu orang sholat kok celaka? Alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai akan sholatnya. Dia Allahu Akbar, tapi pikirannya kemana-mana. Sami Allahu liman hamidah, pikirannya di pasar. Dia sujud, Allahu Akbar, pikirannya ada di mall. Nah, inilah yang disebut dengan tadi itu, wailul lil musallin. Rugi bagi orang-orang yang melakukan sholat. Siapa itu? Yaitu alladzina hum fi sholatihim, alladzina hum anil lagwi mu'ridun, alladzina hum fi sholati sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu. Gitu. Nah Pak, gimana sih Pak cara kita tuh agar tidak lalai dalam melaksanakan sholat ini Pak? Ini ada beberapa kiat ya. Yang pertama, kita ini harus menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah sedang menghadap Tuhan. Ya, kita sedang menghadap Tuhan. Karena kita sedang menghadap Tuhan,
maka kita mesti konsentrasi penuh bahwa yang kita hadapi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka dikatakan tadi itu, wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa itu? Yaitu alladzina an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai akan sholatnya itu. Nah, kemudian yang kedua, caranya bagaimana agar kita ini sholat kita bisa khusyuk, bisa ini selain kita menghadap Tuhan, kita berusaha memahami dari makna-makna apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat. Nah, memahami makna-makna apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat. Gitu. Karena dalam sholat itu banyak bacaan-bacaan yang pada saat itu adalah kita benar-benar sedang menghadap Tuhan. Contoh misalnya, ketika iftitah, kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, wa nusuki ibadah haji saya, wa mahyaya hidup saya, wa mamati mati saya, lillahi rabbil alamin. Itu adalah untuk Tuhan seluruh alam ini. Bukan untuk siapa-siapa. Ya. Bukan untuk si A, untuk si B, tapi lillahi rabbil alamin. Itu misalnya. Atau misalnya pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita mengatakan rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semuanya sebenarnya adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau kita paham akan maknanya, mesti pikiran kita itu tidak akan kemana-mana. Iya, betul sekali. Wah, Masya Allah sekali ya Kak, ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Hamdani ini. Nah, Sobat Menara Kampus TV, jangan lupa ya untuk melaksanakan ilmu-ilmu tadi yang sudah diberikan oleh Pak Ahmad Hamdani ini. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan program studi yang melahirkan mahasiswa berkemampuan di bidang komunikasi dan penyiaran berpeluang berkarir di berbagai media, mulai dari televisi, radio, hingga media sosial seperti YouTube. Di samping itu, juga dapat bekerja di sektor lain seperti di divisi Public Relation. Kemudian, berbekal ilmu keagamaan yang diperoleh dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa pun berpeluang menjadi seorang jurnalis muslim di berbagai media penyiaran Islam. Bidang pekerjaan yang menjadi prospek utama dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam adalah berkarir di industri media seperti stasiun pertelevisian, media cetak, wartawan, reporter, news anchor, jurnalis Islam, pendakwah, dan tenaga pendidik. Bertemu lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Nah, Sobat Menara Kampus TV, kalian di rumah nih kalau sholat tuh jangan cari yang masjidnya imamnya cepet. Wah, parah banget. Iya nggak, Harus Iza, tumakninah ya Kak, tentunya harus tumakninah. Iya, betul. Nah, Sobat Menara Kampus TV ini Pak lagi menunggu pesan penting dari Bapak. Apakah ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke. Pesan saya pada kesempatan ini yang pertama, bagaimana agar puasa kita ini berkualitas. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak sekali orang yang melakukan puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya itu.
kecuali hanya lapar dan haus. dahaga. Lapar dan dahaga. Iya. Nah, mengapa demikian? Karena kita melaksanakan puasanya itu adalah tidak diisi dengan peningkatan ibadah kita, dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak untuk memahami isi-isi kandungan-kandungan daripada Al-Quran. Dengan demikian, maka Ramadan ini betul-betul akan memberi dampak yang positif kepada kita. Yang ketiga, pesan saya ini adalah nanti di akhir bulan Ramadan ini ada zakat fitrah kan? Iya. Nah, ini sebenarnya itu adalah bagaimana menguji kita setelah kita melakukan bulan Ramadan itu, apakah kita masih ada hubbul mal, masih ada rasa cinta kepada dunia atau tidak? Nah, coba dites. Iya. Nah, bagaimana kalau disuruh mengeluarkan zakat fitrah? Bagaimana disuruh mengeluarkan zakat? Mau taat apa tidak? Nah, sebenarnya Ramadan itu adalah muaranya untuk ke sana semua. Dengan demikian, Ramadan ini adalah mendidik jiwa kita untuk selalu berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul la'allakum tattaqun, kata Allah tadi betul-betul tercapai. Juga yang terakhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangan puasanya itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah Anda itu bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan bertakbiran itu. Untuk apa endingnya? Wala'allakum tashkurun, semuanya itu agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Terima kasih itu. Bapak Terima untuk kasih. ilmu yang telah diberikan, wawasan-wawasan keislaman yang telah diberikan kepada Sobat Menara Kampus TV ini. Terima kasih Sobat Menara Kampus TV yang setia menemani dari awal hingga akhir. Saksikan terus program Sabar di bulan Ramadan ini. Saya Zulfana Izzati Nisa dan rekan saya Muhammad Ridwan Falah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.